Ya, ini menarik tentang Yesus anak Maryam. Kalau dalam Al-Quran Isa Al-Masih ya. Iya betul. Ya, kan tadi Bang Suma katakan bahwa tidak ada keterangan yang detail dari umat Nasrani tentang tanggal kelahiran Yesus. Iya. Nah, kalau di Al-Quran sendiri di kitab Maryam itu apakah juga dijelaskan tentang tanggal kelahiran Nabi Isa Al-Masih atau gimana Bang? Saya belum pernah tamat baca kitab itu. Iya. Kalau di Islam itu nggak ada juga tanggalnya, karena memang jangankan Yesus, Nabi Muhammad aja nggak ada tanggal lahirnya di Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Nggak diceritakan seperti itu di dalam Al-Quran terkait kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Cuman diceritakan bahwa ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, ibunya dituduh pezina. Al-Quran membela tuduhan itu, membela ibunya terhadap tuduhan itu. Jadi Al-Quran membela Siti Maryam dari fitnahan Bani Israel, orang Yahudi. Nah, Bible tidak ada pembelaan sedikit pun. Jangankan pembelaannya, Yesus menampakkan kehormatan atau penghormatan atau penghargaan kepada ibu yang mengandungnya saja nggak ada. Satupun dalil di dalam Bible menampakkan Yesus menghargai ibu kandungnya, itu tak ada. Nggak ada satupun. Saya boleh ditunjukkan kalau ada. Nah, yang harus kita pahami nih ya, terlepas kita Islam atau terlepas kita Kristen, kita harus adil di sini. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Islam yes, Kristen yes. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ibunya mengandung tanpa ada suami. Islam yes, Kristen yes. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ibunya difitnah. Ya, sampai-sampai Yusuf tunangannya hampir menceraikan beliau. Kan gitu ya. Nah, Yahudi punya kitab yang namanya Talmud. Islam mengaku itu, yes. Kristen mengaku itu, yes. Bongkar kitab Talmud, di situ Maria disebut sebagai pezina. Kitabnya siapa ini? Kitabnya orang Yahudi, tuan rumah dong. Islam bukan tuan rumah, Kristen juga bukan tuan rumah. Yang tuan rumah itu di mana Yesus diutus, Bani Israel. Dan Bani Israel punya kitab tafsir. Mereka punya Talmud. Dalam Talmud, Yesus anak zina. Dalam Talmud, Maria pezina. Apa pembelaan Bible, kitabnya Kristen, terhadap tuduhan Yahudi dalam Talmud? Ada? Gak ada. Cuman Al-Quran yang kemudian melakukan pembelaan terhadap Yesus atau yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam. Di saat umat Islam tidak pernah mengaku kemudian sebagai pengikut Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Di saat itu juga lisannya umat Islam setiap saat memuliakan oknum tersebut. Tetapi di sisi lain, orang Kristen mengaku pengikut, tapi lisannya, kepercayaannya, keyakinannya, apa yang mereka imani itu adalah makhluk terkutuk. Ditampar diaminkan Kristen, diludahin diaminkan Kristen, ditonjok diaminkan Kristen, ditombak diaminkan Kristen, ditelanjangin diaminkan oleh Kristen, dibunuh diaminkan oleh orang Kristen. Apa ini? Sedangkan ketika tuan rumah orang Yahudi memfitnah habis-habisan, anak ini anak zina, ibunya pesina, apa pembelaan Kristen? Ada? Tidak ada. Bullshit. Al-Quran kemudian datang melakukan pembelaan terhadap itu.
Padahal kami pemilik Al-Quran tidak pernah mengaku sebagai pengikutnya. Nah, tolak ukurnya kemudian sebagai orang yang waras, orang yang sehat, tidak egosentris terhadap keyakinan sendiri, membabi buta, enggak. Di dalam Yohanes 16:14, ketika datang penolong lain itu dia akan memuliakan aku. Sekarang mari kita lihat, di mana Yesus itu dimuliakan? Di Al-Quran atau di Bible? Al-Quran. Berarti Roh Kudus itu datang kepada siapa? Roh kebenaran itu di mana? Di Islam dong. Lalu Kristen ini mendapatkan informasi-informasi dari mana tentang Yesus? Dari mana didapatkan? Kalau kami dari langit, dari Roh Kudus tembus ke baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quran. Kalau orang Kristen dari mana? Ayo, dari penelitian orang yang tidak dikenali. Lukas tidak dikenal, Markus tidak dikenal, penulis Matius tidak dikenal, penulis Yohanes tidak dikenal, penulis Ibrani sampai hari ini tidak ketahui, Paulus tidak dikenal siapa bapaknya, siapa emaknya. Tapi tentang Yesus, dia datang adalah Tuhan inkarnasi, teopani dan seterusnya, mati, bangkit, menebus dosa, bla 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 dan seterusnya. Itu semuanya didapatkan bukan dari informasi yang menjadi pokok primer di dalam Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Lalu apa yang kita harapkan? Oh, kasih. Kristen itu kasih. Kristen itu kasih. Ketika Kristen mengajarkan anaknya menyembah kepada orang yang keluar dari kubur, dia bilang kasih. Ketika orang Kristen kemudian percaya kepada pengajaran yang didatangkan justru jauh setelah Yesus itu terangkat ke langit, itu disebut kasih. Mengajarkan anak-anaknya, keturunannya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itu dianggap kasih. Oh no, Tuhan yang benar mengajarkan kemudian baik dalam Al-Quran maupun dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa kasih itu mentaati perintah Allah. Kasih itu mentaati perintah Tuhan. Kasih itu mentaati perintah Eloah, bukan perintah manusia Paulus yang ditaatin, tapi perintah Eloah. Itu kasih. Itu tidak bisa dibantai itu. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, Yesaya 6, Yesaya 4. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi, tetapi kamu harus setia menjalankan segala perintah yang telah kuperintahkan kepada Nabi Musa. Kristen lakukan enggak? Enggak. Lalu mulut kemana-mana, kasih loh, kami Kristen itu kasih. Kasih apa dong? Tuhan mengatakan Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang Kristen membuat ilah baru enggak? Yes, nama ilahnya siapa? Yesus. Ada enggak orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, menyembah Tuhan bernama Yesus yang adalah manusia? Enggak ada. Ada enggak kemudian Tuhan yang hadir di tengah-tengah Bani Israel ketika Yesaya, Yeremia, Daniel, Samuel menerima pewahyuan penglihatan kenabian kepada mereka? Ada enggak mereka menyembah anak bayi? Ada? Menyembah anak bayi ada? Gak ada. Berarti Tuhan yang diajarkan kemudian di dalam Yeremia 31 nomor 34, jangan lagi di antara kamu saling mengajarkan tentang aku dengan berkata, kenalilah Tuhan, sesungguhnya di antara kalian besar kecil telah mengenal aku, dan aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi nggak perlu lagi ada Tuhan bayi imut datang, pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Jangan lagi, kata Tuhan. Yeremia 31-34, jangan lagi. Kecuali orang Kristen. Karena mereka ini adalah penganut baru, sekte baru yang dikatakan kemudian dalam kitab saudara sendiri, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Jelas tuh kitab tuh. Jelas tuh. Tapi kenapa orang Kristen tidak sanggup untuk sampai kepada poin kebenaran Bible yang diuraikan? Karena Al-Quran mengatakan apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mencoba untuk menipu. Mereka mencoba untuk melakukan tipu muslihat. Tapi Allah mengatakan apa?
Aku Tuhan, aku Allah, membalas tipu muslihat mereka, dan sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu jelas tuh kata Quran. Karena mereka percaya kepada kejahatan. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa itu? 3 hari 3 malam. Berarti pada hari ketiga bangkit dari kubur. Yang percaya terhadap kebangkitan itu angkatan jahat. Nah, kenapa orang jahat ini dikatakan sedemikian rupa? Ya karena itulah tadinya, mempercayai bahwa yang keluar dari perut bumi itu adalah Tuhan. Konyol. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu tersebut. Apa keinginan Tuhanmu? Dia mau membunuh aku sampai aku dicobai, aku dibawa ke bumbungan bait suci, aku dibawa ke padang gurun untuk sekedar dibunuh oleh bapakmu itu. Tapi bapakmu tidak sanggup sedikit pun untuk menjamahku. Iblis berupaya membunuh Yesus, berupaya. Saban hari, tiap hari kelakuan iblis senantiasa ingin membunuh Yesus. Berhasil kagak? Tidak. Di mana Yesus mengatakan iblis tidak berhasil membunuhnya? Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, tetap karena penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Jadi ketika iblis merasuki Yudas untuk membunuh Yesus, tidak berkuasa. Iblis merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, tidak berhasil. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 8 nomor 29, dia yang telah mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, akan tetapi dia senantiasa bersama dengan aku, sebab aku selalu melakukan perbuatan yang berkenan dari dia. Tuh, jelas itu. Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri, dia senantiasa menemani aku. Jadi tidak mungkin kemudian iblis bisa membunuh Yesus melalui tangan Yudas. Tidak mungkin iblis bisa membunuh Yesus melalui orang-orang Farisi. Nggak mungkin. Yesus orang yang dikasihi, coy. Yesus orang soleh. Yesus orang yang taat kepada Tuhannya. Dunia harus tahu, kata Yesus. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Apa artinya? Dunia harus tahu kalau Yesus itu adalah hamba yang taat. Yesus itu orang yang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Apa pula Kristen muncul-muncul mengimani pernyataan makhluk yang datang, yang membisikkan pernyataan kepada Paulus, Yesus itu makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Cobalah saudara-saudara renungkan. Hah? Kenapa kalian diusir? Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Padahal level kalian itu udah sampai level makrifat kalau di Islam. Level tertinggi. Bayangkan itu. Menjamah orang sakit sembuh. Coba. Orang lumpuh kalian jamah, bisa sembuh. Orang buta kalian jamah, bisa melihat. Kurang apa lagi coba? Orang kerasukan setan bisa kalian obatin. Orang gila kalian sembuhkan. Coba. Tapi kenapa Yesus mengusir kalian? Ada apa? Karena kalian sebenarnya bukan mengikuti kehendak Bapaknya Yesus. Kalian melakukan kehendak Bapak yang adalah iblis yang datang kepada Paulus. Ketika Islam kemudian menjelaskan melalui Al-Quran, ketika orang Yahudi, bukan Kristen ya sekali lagi, Yesus diutus untuk orang Yahudi loh, bukan untuk orang Roma. Sedangkan Kristen itu awalnya dari Roma, bukan untuk orang Yunani. Yesus untuk Bani Israel. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jelas itu. Itu pengakuan langsung Yesus melalui mulutnya sendiri berdasarkan Bible. Oke? Ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia dituduh sebagai anak zina. Ibunya pesina. Al-Quran membela itu. Bible tak sedikit pun membela itu. Bahkan di dalam Bible Yesus dihinakan.
direndahkan serendah-rendahnya. Bagaimana saya tidak mengatakan Yesus serendah-rendahnya di Bible? Coba tengok. Kristen memperkosa ibu kandungnya, Kristen memperkosa anak kandungnya, Kristen membunuh ibu yang melahirkan sekalipun, atau dosa apapun yang paling besar yang dilakukan oleh Kristen, cukup percaya kepada Yesus mati di salib, dosa memperkosa, dosa membunuh ibu kandung tadi itu ditebus oleh Yesus. Gila nggak? Gila nggak tuh? Luar biasa agama Kristen ini. Ya, jadi sekira gitu ya dari saya. Kalau mau ditanggapi silakan.